wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Saya hormati Pak Kades Lantik beserta seluruh jajarannya, ada Pak Sekdes dan teman-teman lainnya. Saya hormati BPD Desa Selantik, tim penggerak PKK, tokoh masyarakat, tokoh agama, singkatnya Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah pagi hari ini baru ketemu Bapak Ibu kami Kaling Kabupaten Siak Kaling Pandesata baru ketemu dalam keadaan sehat walafiat untuk kita mengikuti kegiatan sosialisasi mengenai pengisian anggota BPD masa bakti 2021-2027. Sore kami senapat di Paucas mengenai kami tak kalian PMD 2 minggu tadi belangan ke barat, ke tengah, selatan, timur, selatan, timur kembali di terakhir ke Toloin, no Kemis. Jadi dalam kesempatan Senoboka itu sampaikan inti dari pertemuan atau kedatangan kami. Saya ingin tetap mengingatkan kepada kita semua bahwa Sumbawa ini dalam posisi masih kategori zona merah, itu zona yang berisiko tinggi terhadap pandemi COVID. Jadi untuk itu Bapak Ibu-Ibu, kebetulan saya juga salah satu anggota Satgas Kabupaten, itu saling setotang bahwa mari tetap kita menjaga melaksanakan protokol kesehatan yang sudah disampaikan oleh pemerintah sampai ke tingkat desa pun sudah kami sampaikan mengenai protokol kesehatan. Yang pertama, kita tetap menggunakan masker. Turiet masker ta Bapak Ibu-Ibu, milaku-laku tu belangan turiet. Nak kena tu melawan ke tahu dinuka tuto nya pakainya di bawah virus atau kita di bawah virus, maka untuk menjaga masker itu adalah salah satu yang menahan kita untuk bisa tidak terkena langsung, tidak terkontaminasi langsung. Jadi kedua, tetap jaga jarak. Jaga jarak dalam hal berhubungan silaturahim. No si harus berdeng benar tutokal, misal no si harus tapi itu jaga jarak. Supaya kita tahu bahwa COVID ini ada, tapi kita tidak angkat kita Bapak Ibu. Nah untuk itu untuk saling menjaga itu. Yang kedua tetap membersihkan diri kita, terutama tangan, di ruang tunti apa misal nututo tanpa dia tunti, nah baru tahu kanti tahu misal ada COVID maka kita bisa terkena. Untuk itu kita tetap rajin mencuci tangan, pakai sabun kah atau kenang hand sanitizer misalnya. Ini himbauan pemerintah yang harus kita patuhi. Kita jangan takut dengan COVID ini Bapak Ibu sekalian. Sehingga kita nutungan dispali, nutungan muda misal tidak. Tapi kita harus waspada. Kita tetap konsumsi makanan yang bergizi misalnya, terutama juga termasuk vitamin C terutama Bapak Ibu sekalian, itu silakan dikonsumsi supaya kondisi kita semuanya bisa tetap terjaga dengan baik. Jangan takut dengan COVID, tetap kita beraktivitas sesuai dengan aktivitas kita, tapi tetap kita waspada, terjaga diri kita, terjaga keluarga kita waspada. Aji bau tuh kita COVID kita tetap tinting terus itu datang masih itu tinting terus, tapi kita tak masalah. Nah ini harapan kami selaku petugas amanat, petugas gugus tugas COVID, sehingga wajib kami sampaikan. Sehingga surat kegiatan ini pun kami minta Pak Camat melalui Pak Camat ke Pak Kades mengundang maksimal 30 orang. Tapi yang penting-penting saja, sehingga tidak bisa kita mengundang lebih. Jadi ini himbauan kami
sebagai petugas gugus tugas COVID Kabupaten Sumbawa. Karena kita masih zona merah Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang berikutnya mengenai kedatangan kami pada pagi hari ini, yaitu untuk memberikan sosialisasi kepada komponen masyarakat, unsur masyarakat mengenai pengisian keanggotaan BPD masa 2021-2027. BPD yang ada sekarang ini tetap berjalan seperti biasa. Ada waktu nanti secara teknis dijelaskan oleh Pak Kabit. Saya saja berketuan, toh ingin kita kikit atau toh dua kita kikit. Amin saya kita yang nikah satu malu buat kepala dinas dan amin saya kita Rona wajah dihadir dah malu buat kepala dinas dan masih ragu bukan toh. Mohon maaf. Bukan toh dingin. Saya perkenalkan diri dulu, nama saya Parian Bintoro. Saya ya keturunan sebenarnya Kalimpang, Pelampang, wilayah timur kasih. Mentor mungkin keluarga kita Papu Kemendan Jame dulu beli tahu wilayah ya Austria atau Semawa atau Kemendan Jame. Saya salah suku Papu Kemendan Jame. Karena saya tahu persis ya Selanjutnya Pelampang, saya Samping Pang pasti ruwe bekas saya pasti ada. Nah, kemudian ya mungkin siapa dulu Pak Ishak Kacamat Pelampang dulu, nah, dan ipar saya. Jadi Ibu Retno kan sangat suai saya di Paliria. Jadi saya di Ibu Retno. Untuk diri Camat Pelampang saya Camat Muyu Hilir dulu. Jadi kita dimangkakan itu jadi camat Pang wilayah timur besi. Di barat, di tengah, selatan saya bertugas. Ya, alhamdulillah saat jadi camat saya paling muda, masih usia 22 tahun saya jadi camat untuk Bapak Ibu sekalian Pang Kecamatan Tri. Sehingga tuh jadi kepala dinas, ya mungkin disipan masih muda, ada benar, tapi sebenarnya sok muda. Karena tuh umur saya kan 40 siwatin. Masih udah tolak. Tapi sebenarnya dalam perjalanan usia sudah mau setengah abad 40 siwatin tak. Nah, jadi dari sisi usia sudah mapan, tapi dari sisi gaya kayak peran esipan masih umur 20 siwa supaya. Ya. Kemudian di sebelah saya ini Pak Deden Fitriadi, kepala bidang Pemdes, kepala bidang pemerintahan desa Pang PMD. Jadi nak siang yakin dari datang sudah masih masih muda sekali ya sikit tahu PMD datang. Amin Pak Setiana, Pak Anhuyas, Pak Ucas, dan kepala seksi tata pemerintahan desa. Jadi dia jelaskan secara teknis oleh Pak Deden mengenai bagaimana mekanisme, mengenai bagaimana siapa hal-hal yang akan mengerjakan siapa dan sebagainya. Nanti Pak Deden akan menjelaskan detail secara umum kepada kita semua. Tapi pada intinya untuk pemilihan BPD itu kepala desa sebagai orang yang bertanggung jawab. Kalau dulu pemilihan kepala desa, BPD yang bertanggung jawab. Kalau sekarang pemilihan BPD kepala desa yang bertanggung jawab. Bentuk panitia, kemudian komposisi panitia berapa, itu nanti akan ketahuan jika ditahu berapa jumlah penduduk, per dusun dan sebagainya, akan ditahu kuota, tidak kuota dari BPD ya Desa Selanti. Ada perubahan regulasi dari dulu. Itu siap BPD dulu kan 2015. Nah itu menggunakan regulasi yang produk Undang-Undang Desa 2014 tapi produk lama, sehingga ada satu hal yang berbeda yaitu unsur wanita, unsur perempuan. Kalau dulu tidak diharuskan, hanya boleh sebagai ikut calon, tapi dipilih terserah mau dipilih apa tidak. Kalau sekarang ada satu unsur wanita yang tidak dipilih oleh kita orang laki,
dipilih semua kelompok kaum wanitanya sendiri. Tapi wanita ini juga bisa mewakili dusun, karena ada dua nanti akan jelaskan teknis, ada dua sumber memilih BPD, yaitu perwakilan wilayah atau perwakilan dusun, yang kedua perwakilan perempuan. Nah ini nanti dijelaskan teknis oleh Pak Deden, Pak Kabin. Nah kemudian saya berharap nantinya atau BPD yang sekarang maupun juga nanti apakah akan ikut lagi atau tidak itu terserah Bapak Ibu semuanya. Tapi saya berharap yang menjadi BPD hendaknya orang yang pertama harus memang dia ingin menjadi BPD. Nah sampai ada pengalaman sebenarnya lo sate jadi BPD kayak suruh-suruh yang tahu Bapak Pleboan, sehingga dia tidak mencintai pekerjaannya, tidak mau belajar mengenai apa itu peran fungsi BPD. Sehingga saya berharap Pak Kades atau semua bapak-bapak sekalian silakan sampaikan ke tengah-tengah masyarakat yang diharapkan yang menjadi BPD itu pertama dia memang keinginan dan juga mau belajar nantinya menjadi anggota BPD. Karena fungsi BPD itu sangat besar. Banyak BPD yang sekarang mohon maaf mungkin nusuk abang desa Selantitan penuh di ketuaan ke saya WA, Pak, Bapak fungsi saya sebagai BPD tak. Sumber-sumber bacaannya jelas nanti diberitahu oleh Pak Kabin. Dibaca, pahami, laksanakan. Sehingga